Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gas lagi matematika SMA kelas 12, materinya transformasi geometri pada bagian translasi. Untuk soal sendiri, tentukan hasil fungsi kuadrat berikut dan gambarkan grafiknya. Di sini ada grafik kuadrat ya, atau persamaan kuadrat, terus ditranslasikan oleh negatif 4 dan 2. Nah, untuk translasi sendiri teman-teman ya, tentunya jika sebuah titik atau persamaan ditranslasikan ya, maka bayangannya itu adalah titik asal ya, atau X ya, ditambah berapa jauh pergeserannya. Begitu juga pada sumbu Y ya. Nah, karena persamaan ini ya, dia belum bisa masuk ke dalam sini karena ini kan X aksen ya, di sini X biasa ya. Ini maka perlu kita cari yang X sama Y-nya. Kita pindahkan aja berarti ya. X sama dengan X aksen dikurang A, dan di sini Y sama dengan Y aksen dikurang B. Jadi persamaan ini dia bisa masuk ke dalam persamaan kuadrat ini. Nah, jadi kalau misalnya kita coba kerjakan sekarang, ini negatif 4 dan 2 ya. Nah, teman-teman bisa langsung masukin aja nih ke dalam yang ini ya, persamaan bawah ini ya. Berarti X-nya sama dengan X aksen dikurang A. Nah, ini kurang A nih, ini negatif 4 ya. Berarti negatif 4, berarti menjadi plus 4 ya. Sekarang Y sama dengan Y aksen dikurang B, berarti Y aksen dikurang 2. Sekarang persamaan ini ya, persamaan garis ini ya, linear ini bisa masuk nih ke dalam persamaan kuadrat ini. Kita buat lagi yuk. Ini menjadi X kuadrat ditambah 1. Nah, sekarang Y aksen dikurang 2 ya. Y-nya nih jadi kayak gini ya. Diganti nih, berarti menjadi Y aksen dikurang 2 sama dengan ini X kuadrat ya, berarti ini ya, X aksen tambah 4 dikuadratkan ditambah 1. Nah, sekarang di bawahnya teman-teman bisa hilangin nih tanda aksen atau petiknya sama tanda kurung ini ya, dengan melakukan perkalian kuadrat ya, atau operasi kuadrat ya. Ini kan jadi di sini jadi aksen aja ya. Jadi Y aja, di sini menjadi gimana? X tambah 4 dikali X tambah 4. Nah, di sini kan tambah 1 ya. Ini pindah ke kanan jadi tambah 2. Sekarang ini teman-teman bisa lakukan perkalian pelangi ya. Nah, maka didapat hasilnya adalah berapa teman-teman? Y sama dengan X kuadrat ya, X kali X. Ini tambah 4X ya, tambah 4X lagi ditambah 16. Ya kan, di sini tambah 1 tambah 2 tambah 3 ya. Ya, tambah 3. Ini kan jadi tambah 3 ya. Enggak apa, kita terus saja. Dapat hasilnya itu Y sama dengan X kuadrat ditambah 8X ya, ditambah 19. Nah, jadi hasil dari translasi ya, didapat bayangannya seperti ini. Nah, sampai sini udah selesai ya. Kalau teman-teman hanya diminta berapa bayangannya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman diminta gimana bentuk grafiknya, nah ya kita perlu lagi langkah tambahan ya. Kita buat di atas. Tadi kita tahu nih bayangannya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 8X plus 19. Nah, di sini langkah awal teman-teman identifikasi nih. Dari persamaan ini kita tahu bahwa A-nya itu sama dengan 1 ya, B-nya 8 ya, dan C-nya tuh 9. Terus dari hasil identifikasi ini kita tahu nih bahwa A-nya itu lebih dari 0, yang mana ntar grafiknya bakal terbuka ke atas. Oke. Nah, bukan kurang dari 0 ya, kalau kurang dari 0 dia terbuka ke bawah. Nah, terus apa lagi? Kita mencari titik puncaknya. Nah, XP dan YP ya. Nah, yang kita tahu bahwa untuk titik puncak dari X itu sendiri adalah negatif B per 2A, dan dari titik Y puncak adalah negatif D per 4A ya. Nah, yang mana teman-teman itu tahu ya bahwa D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, kita cari sekarang nih X puncaknya berapa ya. X puncak sama dengan min B per 2A. Kita tahu B nya 8 ya, berarti negatif 8 per 2 dikali 1 ya. Berarti ini menjadi berapa nih? Menjadi negatif 4 ya. Nah,
Ini X puncaknya nih. Terus kalau YP nya berapa? YP berarti min B kuadrat min 4AC ya, per 4A. Nah teman-teman bisa selesaikan nih ya, berarti menjadi berapa nih ya, min di sini 8 kuadrat ya, 8 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali C nya 19. Waduh. Per 4 dikali A atau kali 1. Nah kita selesaikan di sini berarti min ini 64 ya, 8 kuadrat ya, 64 dikurang berapa nih, 4 kali 1 4, 4 kali 19 berapa tuh, 6 76 ya, dikurang 76 per berapa nih, per 4. Nah sekarang 64 kurang 76 berapa teman-teman tuh, tahu nggak tuh kira-kira berapa tuh, 8 ya, bener nggak 8 apa 12 ya, berarti sini jadi negatif 12 ya, negatif 12 ya, ini negatif 12. Nah per 4 atau di sini ya habis ya, berarti menjadi positif, berarti menjadi 3, berarti Y puncaknya adalah 3. Nah kalau misalkan kita gabungkan ya, ini menjadi seperti ini, berarti X puncak dan Y puncak ya, X puncaknya adalah itu min 4 dan 3 ya. Oke, yang pertama. Sekarang dari persamaan ini juga kita tahu nih ya, jadi diskriminannya sini negatif 12 ya. Nah diskriminannya itu negatif 12, yang mana kalau misal diskriminannya itu kurang dari 0 ya, berarti akar-akarnya imajiner ya, atau dia nggak memotong sumbu X, berarti nggak memotong sumbu X ya, berarti sumbu X nya nggak ada kepotong ya. Nah, berarti sekarang karena ini nggak ada motong sumbu X, sekarang kita cari nih ada nggak dia motong di sumbu Y. Nah berarti dari persamaan ini ya, sekarang kita cari dia titik potong sumbu Y, potong sumbu Y. Cara mencarinya gimana ya, kita asumsikan bahwa X nya sama dengan 0, berarti dari persamaan ini ya. Sekarang kita ke sini, berarti kalau misalnya X nya sama dengan 0, berarti Y nya berapa ya, berarti kita bisa lihat nih, ini 0 0 berarti Y 19 ya. Kita buat gini aja dulu ya biar enak. Nah berarti Y nya ini kan 0 ya, berarti Y nya 19, berarti dia grafiknya bakal memotong di titik Y nya tuh 19 nih, berarti kita bisa bilang nih 0 dan 19. Nah sekarang gimana nih grafiknya ya, kita buat. Kita buat Y nya X nya 3, Y nya negatif Y 3 dan ini. Oke. Ini kita buatnya agak asal aja teman-teman, yang nggak apa ya. Mungkin agak mencong apa teman-teman ya. Nah, kita tahu nih X nya dari min 4 ya, kita buat di sini. Ini min 4 di sini dan titik puncaknya di 3 ya, kita asumsikan 3 nya sini ya. Nah titik puncak gini ya, titik puncak gini, terus dia memotong di sumbu Y itu di 19 ya, berarti ini 0 ya, ini 0, ini X ya, ini X, ini sumbu X, ini sumbu Y, dia memotong di 19, kita asumsikan 19 di sini nih, 19, berarti grafiknya bakal seperti ini teman-teman kira-kira ya, kena di 19, kena di 0, kena di puncak ya. Nah bakal gede nih grafiknya, panjang. Nah dia nggak memotong di sumbu X karena akarnya imajiner ya, jadi ngambang jadinya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi jika teman-teman ada saran, tambahan, pertanyaan atau bahkan koreksi,
Jangan lupa menuliskannya di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.